Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Sosok di ujung terjauh meletus dengan aura yang sangat kuat, memegang pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki, perlahan-lahan mengangkat lengannya. Bilahnya menunjuk langsung ke arah Xiaoyan. Tidak ada omong kosong tambahan, hanya mengangkat tangannya dan menebas Xiaoyan. Saat bilahnya dipotong, udara hitam lurus melesat ke langit, menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Merasakan kekuatan yang begitu kuat, Xiaoyan diam-diam terkejut, tapi dia tidak mundur, hanya untuk melihat klan pemakan jiwa mendekati Xiaoyan. Tentu saja, Xiaoyan dapat langsung menggunakan labu bermata 9 dan sekali lagi mengundang kekuatan besar di dalamnya untuk membantu. Tetapi saat ini bukan situasi tanpa harapan. Jadi Xiaoyan masih ingin melihat apakah dia bisa bertarung melawannya dengan kekuatannya sendiri, sampai sejauh mana dia dapat mengatasinya. Meski saat ini dengan kekuatan Xiaoyan sendiri masih agak terlalu enggan untuk memadukan kedua klon tersebut. Namun, meski dia agak enggan, Xiaoyan harus menggertakkan giginya dan mencobanya. Berdasarkan kekuatan dewa asli dan Xiaoyan, saya khawatir sulit untuk menjadi lawan dari kaisar pemakan jiwa. Menjadi tubuh asli hantu beroda 6 saat ini. Hanya bisa menilai dari nafas yang dia pancarkan dan tidak mungkin menjadi lawannya. Seni membentuk kehidupan. Xiaoyan menggertakkan giginya dan hanya untuk melihat avatar pemakan jiwa dari seorang anak laki-laki berusia 7 tahun atau 8 tahun yang benar-benar tumpang tindih dengan Xiaoyan. Pada saat yang sama, energi hitam dari kaisar pemakan jiwa paling ujung juga mendekati Xiaoyan. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan juga meletus dengan energi hitam. Dia memegang 8 penguasa berat Suan di tangannya, dan energi hitam mengerikan melonjak ke langit dan penguasa yang terjalin dengan api dan guntur. Menghadapi tebasan kaisar pemakan jiwa, mata Xiaoyan membeku dan dia tiba-tiba berayun. Penguasa api dan guntur. Kekuatan kaki ini selain api dan guntur juga mengeluarkan udara hitam yang sama membumbung ke langit. Baik api dan guntur memiliki kekuatan yang ekstrim dan udara hitam adalah roh jahat. Keduanya adalah kekuatan yang sangat berlawanan. Tetapi pada saat ini itu bercampur menjadi satu dan bahkan roh jahat tampaknya menjadi lebih mudah tersinggung di bawah pengaruh api dan guntur. Duar. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit di kehampaan. Nyala api dan guntur Xiaoyan juga disertai dengan energi hitam yang kuat. Dari kejauhan, itu benar-benar menghancurkan Xiaoyan dalam hal aura. Setelah suara keras, api dan guntur Xiaoyan meletus seketika. Dan kedua sisi tampak sama-sama aura hitam. Tetapi aura hitam dari kaisar pemakan jiwa jelas lebih kuat. Tiba-tiba, energi hitamnya menembus serangan Xiaoyan dalam sekejap. Adapun tebasan Xiaoyan itu bahkan lebih meledak. Jelas, kekuatan kaisar pemakan jiwa masih pada titik yang benar-benar hancur. Serangan Xiaoyan dikalahkan dalam sekejap. Xiaoyan mengelak dengan sangat cepat dan udara hitam menyapu melewatinya. Meskipun dia tampak menghindar, udara hitam yang sangat ganas langsung menyebabkan banyak kerusakan pada Xiaoyan. Untungnya, dengan restu dari tubuh fisik yang kuat dari avatar dewa asli, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Xiaoyan. Tapi, Xiaoyan yang telah menggabungkan dua klon tidak bisa bertahan terlalu lama. Karena dampak dari pukulan sederhana ini, Xiaoyan bisa merasakan celah besar di antara keduanya. Tentu saja,
Karena Xiaoyan telah mengintegrasikan klon pemakan jiwa, pada kenyataannya Xiaoyan kurang lebih mengerti bagaimana menggunakan kekuatan klon pemakan jiwa. Selama pertempuran sebelumnya dengan Kaisar Pemakan Jiwa, meskipun saja Xiaoyan tidak mahir, tapi setidaknya dia bisa mencobanya. Xiaoyan mengangkat 8 penguasa berat Suan yang memiliki puluhan jutaan pemakan jiwa. Tubuh Xiaoyan penuh dengan energi hitam. Meskipun dia tidak memiliki pisau pemakan jiwa, Xiaoyan juga mengerti bahwa dia bisa menuangkan semua energi jahat yang terkandung ke dalam tubuhnya. Di antara senjata, itu harus bisa mencapai efek yang sama dengan pedang pemakan jiwa. Xiaoyan mengangkat 8 penguasa berat Suan di telapak tangannya. Perlahan meluncur melintasi tubuh 8 penguasa berat Suan. Langsung diselimuti udara hitam. Tidak hanya itu, Xiaoyan bahkan menggeram. Ribuan jiwa melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi energi hitam dan menyelimuti sekitarnya. Domain roh jahat. Dengan teriakan lembut Xiaoyan, energi roh jahat yang kuat menyelimuti Kaisar Pemakan Jiwa. Yang terakhir memiliki wajah hantu. Dari keterkejutan tubuhnya dapat dilihat betapa terkejutnya hatinya saat ini. Karena hanya digunakan sekali, Xiaoyan telah mempelajarinya sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuatnya atau tidak, menggunakan triknya untuk menyerang itu sendiri merupakan penghinaan. Kemampuan pemahaman yang mengerikan. Anda harus dilenyapkan di sini hari ini. Suara dingin Kaisar Pemakan Jiwa keluar. Dan aku melihat energi hitam Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Dan dia pergi turun dalam sekejap. Kaisar Pemakan Jiwa melambaikan pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki di tangannya lagi. Semburan udara hitam melesat langsung ke langit, membuka domain roh jahat yang telah digunakan Xiaoyan dalam sekejap. Xiaoyan tersenyum kecut. Meskipun memang berhasil digunakan, tetapi tampaknya domain roh jahat yang dia gunakan pada dasarnya masih berbeda dari yang digunakan oleh Kaisar Pemakan Jiwa, dan celahnya masih sangat besar. Domain tidak digunakan dengan cara ini, Kaisar Pemakan Jiwa berkata dengan dingin. Dan begitu kata-kata itu jatuh, dia melihat bahwa udara hitam di belakangnya luar biasa, menutupi sekeliling dalam sekejap. Dan semua cahaya tampaknya sepenuhnya ditelan oleh udara hitam pada saat ini. Ancaman kematian segera menyelimuti Xiaoyan, dan ancaman ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pemakan jiwa ingin menggunakan trik ini untuk memusnahkan Xiaoyan sepenuhnya. Mata Xiaoyan langsung membeku, dan tidak ada omong kosong. Di antara mereka, 3 jenis api mengembun, dan kemudian cetakan tangan berubah dengan cepat. Kekuatan asli dari 3 hati api yang tak bisa dipadamkan. 10 api iblis absolut dan Baiyan dicampur secara paksa oleh Xiaoyan, dan kekuatan penghancur itu juga terpancar darinya. Pemakan jiwa juga merasakan ancaman yang terkandung di tangan Xiaoyan. Ia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya, tetapi pada saat ini pemakan jiwa juga merasakan wirasat buruk. 2 kata tidak mengatakan apa-apa. Roh jahat yang kuat menyelimuti Xiaoyan. Di bawah roh jahat yang kuat ini, Xiaoyan seperti sinar api dalam kegelapan. Tetapi pada saat ini, roh jahat itu seperti badai. Nyala api ini harus benar-benar padam dalam kegelapan. Xiaoyan menyemburkan seteguk besar darah. Pada saat yang sama, avatar pemakan jiwa adalah yang pertama terpisah dari tubuhnya. Karena kekuatan sebenarnya, Xiaoyan masih terlalu lemah untuk bertahan lama, untuk mendukung 2 klon. Itu juga karena penggunaan paksa dari teknik pembentuk kehidupan. Sehingga Xiaoyan juga menderita serangan balik. Tetapi ini semua adalah hal yang harus dilalui Xiaoyan. Hanya dengan terus-menerus menembus batas atasnya, dia dapat membuat lebih banyak terobosan untuk dirinya sendiri.
Ribuan jiwa dari klan pemakan jiwa menyelimuti Xiaoyan untuk melawan roh jahat yang kuat. Tetapi kekuatan kaisar pemakan jiwa terlalu kuat dan ada celah besar antara avatar pemakan jiwa dan kaisar pemakan jiwa. Jadi semuanya tampak berada di tangan pengemudi dan kekuatan avatar pemakan jiwa benar-benar dihancurkan olehnya. Udara hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuh Xiaoyan dan udara yang menyeramkan seperti racun dengan cepat menggigis tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera memuntahkan seteguk darah lagi. Matanya ditutupi dengan mata merah, auranya rusak, dan roh jahat itu menyebabkan banyak kerusakan padanya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh energi hitam. Jika ini terus berlanjut, setelah tubuh fisik Xiaoyan diserang oleh roh jahat, tubuh fisik akan benar-benar mayat hidup. Dan waktu yang tersisa untuk Xiaoyan hampir habis. Tetapi pada saat kritis ini, teratai api 3 warna telah muncul di telapak tangan Xiaoyan, yang merupakan teratai api kemarahan Buddha yang dipadatkan oleh 3 hati api. Kekuatannya terbukti dengan sendirinya sebelumnya. Xiaoyan bahkan hancur berkeping-keping oleh teratai apinya sendiri. Tetapi sekarang dengan restu dari avatar dewa asli, bahkan teratai api kemarahan Buddha dapat menyebabkan kekuatan yang sangat merusak bagi Xiaoyan. Tetapi dengan restu dari tubuh abadi avatar dewa asli, tidak akan seperti sebelumnya. Pada titik ini, Xiaoyan masih ingin menggunakan kekuatannya sendiri. Dia hanya ingin melihat seberapa jauh dia bisa bertarung sekarang. Teratai murka Buddha 3 warna yang terkondensasi dari 3 jenis api. Hanya dengan teratai murka Buddha ini yang dapat memberi Xiaoyan kekuatan untuk membunuh seseorang yang beberapa kali lebih kuat dari dirinya. Telapak tangan Xiaoyan terulur ke depan dan teratai murka Buddha 3 warna melayang dari telapak tangan Xiaoyan dan kemudian tampak lambat dalam kehampaan. Tetapi pada kenyataannya, dari kejauhan aliran cahaya melintas dan dengan cepat menyapu ke dalam arah kaisar pemakan jiwa. Kaisar pemakan jiwa terkejut dan melihat setitik cahaya menjulang ke arahnya dari jauh. Tampaknya titik cahaya itu tidak memiliki kekuatan, tetapi sebenarnya memancarkan gelombang kehancuran yang mengerikan. Kaisar pemakan jiwa tidak berani ragu, mengangkat pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki dan menebas ke arah titik cahaya yang datang darinya dengan keras. Melihat titik cahaya adalah teratai murka Buddha 3 warna. Setelah meninggalkan telapak tangan Xiaoyan, ukurannya membengkak bertiup angin. Ketika pemakan jiwa berjarak kurang dari 100 kaki, teratai murka Buddha juga meluas dengan cepat. Asal mula api 3 warna di tengahnya berputar lebih cepat. Dibandingkan dengan teratai murka Buddha 2 warna, kekuatan teratai murka Buddha 3 warna telah meningkat secara langsung ke beberapa tingkat. Kekuatan yang dihasilkan oleh teratai murka Buddha ini tidak akan terbayangkan. Jumlah penggunaan Xiaoyan sangat sedikit karena kekuatan penghancurnya terlalu kuat. Kerusakan di sekitarnya juga tidak dapat diubah. Hanya dalam kekosongan ini, hampir karena kaisar pemakan jiwa, tidak ada makhluk hidup sama sekali. Orang-orang yang telah kehilangan jiwanya, semuanya telah menjadi mayat yang melahap jiwa. Jadi Xiaoyan tidak memiliki keraguan di hatinya. Jadi dia memutuskan melemparkan teratai api murka Buddha 3 warna. Saat teratai murka Buddha 3 warna mendekat dengan cepat, energi hitam dari kaisar pelahap jiwa juga mendekat dalam sekejap. Dan saat itu bertabrakan dengan teratai murka Buddha. Suara mendengung dan berputar dengan kecepatan tinggi terdengar. Kemudian seluruh kekosongan tiba-tiba mandek dan semuanya menyusut dengan sangat cepat. Seolah-olah pada saat ini waktu membeku, namun pemadatan ini hanya sesaat. Pada saat berikutnya, seluruh kehampaan tampaknya tiba-tiba diremas oleh telapak tangan besar. Kehampaan itu bergetar
dan nyala api berkobar, melonjak ke arah sekitarnya, menyebabkan suara gemuruh. Suara memekakkan telinga keluar setelah beberapa saat. Adapun domain roh jahatnya tidak peduli seberapa kuat energi roh jahatnya. Teratai api murka Buddha pada saat ini seperti matahari yang dapat membubarkan kegelapan apapun. Seluruh kekosongan diterangi dan kekuatan penghancur yang sangat kuat hampir menyelimuti lingkungan sekitar hampir 1000 kaki. Bahkan, jika kaisar pemakan jiwa ingin mundur saat ini, sudah terlambat, dan lautan api yang menyilaukan benar-benar menutupinya. Pulau-pulau dan benua-benua yang bersatu di bawah semakin bergetar di bawah teratai api murka Buddha, dan gunung-gunung dan batu-batu runtuh dan kemudian diledakkan dan tersebar ke sekitarnya, di mana api menyapu semuanya rata dengan tanah dalam sekejap. Kelinci Bingyun memuntahkan embusan udara dingin, menghalangi kekuatan penghancur. Busan juga diserang saat ini. Untungnya jaraknya jauh, dan dampaknya tidak cukup fatal. Melihat gelombang api membengkak, lapis demi lapis di ujung, pupil Busan menyusut saat tiba-tiba. Pupilnya seukuran lubang kecil semakin bergetar, dan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Kekuatan seperti ini sangat menakutkan. Busan tidak bisa menelan ludahnya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki metode yang begitu menakutkan. Jika dia menggunakan trik seperti itu di bintang batang surgawi, saya khawatir seluruh bintang batang surgawi akan diledakkan olehnya. Duar-duar! Suara kehancuran berlangsung untuk waktu yang lama. Meskipun Xiaoyan telah menembak mundur dengan sangat cepat, kekuatannya juga mempengaruhinya. Sejumlah besar kulit di tubuhnya terbakar dan dia terlihat sangat mengerikan. Untungnya, di bawah kekuatan pemulihan yang kuat, kulit yang terbakar ini tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Xiaoyan sendiri, saya khawatir akibat dari teratai murka Buddha ini tidak akan langsung diterbangkan sampai mati, tapi dampaknya meledakannya juga menjadi luka serius. Kekuatan fisik cukup kuat. Xiaoyan tersenyum kecut. Melihat api yang belum menghilang jauh, avatar dewa asli telah dipisahkan, dan teknik pembentuk kehidupan dapat bertahan hingga sekarang, dan itu sudah mendekati batas atas. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Melihat api di kejauhan, dia bertanya-tanya, apakah pukulan ini bisa membunuh kaisar pemakan jiwa secara langsung? Atau bahkan, jika dia tidak bisa dibunuh secara langsung, tidak apa-apa, meledakannya menjadi luka serius. Seluruh benua pulau dibom oleh Xiaoyan, menyebabkan pulau-pulau yang saling berhubungan runtuh satu demi satu. Bahkan, jika pukulan ini tidak dapat memusnahkan kaisar pemakan jiwa, tetapi kekuatan teratai api murka Buddha menembus formasi hantu roda 6 kaisar pemakan jiwa. Dan pulau-pulau itu terhubung satu sama lain, mengandalkan altar yang sudah diatur. Kekuatan yang terbentuk memadatkan tubuh nyata, disintegrasi ke benua saat ini, yang berarti bahwa formasi telah dinyatakan rusak. Sama seperti tatapan Xiaoyan yang sedikit terfokus. Pupil dewa tiba-tiba menyusut pada saat ini. Avatar dewa asli dengan cepat diblokir di depan dewa, dan garis hitam memotong dengan cepat dari kehapaan. Garis hitam melintasi klon dewa asli, dan saat berikutnya dia melihat klon dewa asli terpotong di tengah. Sosok kaisar pemakan jiwa muncul di depan Xiaoyan. Dia tampak malu saat ini. Setengah dari seringnya dibakar oleh Xiaoyan, dan semua kulit di sekujur tubuhnya terbakar habis, tampak mengerikan. Tapi saat ini dia tidak peduli dengan lukanya, karena matanya benar-benar terisi oleh kebencian, dan satu-satunya pikirannya saat ini adalah membunuh Xiaoyan. Dan itu juga tampaknya melihat bahwa Xiaoyan memiliki klon.
Dan itu juga mengenali lokasi tubuh asli Xiaoyan. Jadi itu hanya menebak. Tujuannya sangat jelas. Ia ingin membunuh tubuh asli Xiaoyan secara langsung. Untungnya, kecepatan reaksi Xiaoyan sangat cepat dan avatar Yuanzhen berdiri di depan dewa menghalangi pukulan fatal baginya. Kejutan muncul di mata Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka, bahkan teratai kemarahan Buddha tidak dapat membunuhnya. Tetapi menilai dari penampilannya, nyala api juga menyerang tubuhnya, dan sebagian besar dari puluhan juta jiwa di belakangnya mengelilingi.